sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang takkan bisa mengungkapkan lahan yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk megoyahkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Kita prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita. Mungkin terusahnya karakter mereka antara lain. Pertama, kasus narkoba. Kita kagetkan dengan sebuah berita adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kawasan reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di negeri ini. Saudara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu urusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi hadirin, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, malah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya ingin merampas hak rakyat. Untuk itu, marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Muhammad Sulaiman dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan melalaikan manusia memberi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah SAW pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Beberapa yang harus kita lakukan untuk membangun generasi tercinta antara lain pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui kebiasaan dan keteladanan. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan religius baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikuti program kebangsaan Republik Indonesia yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. dengan harapan